Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia resmi diluncurkan. BP Danantara Resmi diluncurkan. Hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Bayangin, aset gede banget, 900 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 14.000 triliun, atau hampir 5 kali lipat APBN kita di tahun 2025 dari gabungan 7 BUMN, dividen, kas sampai efisiensi APBN, sekarang udah resmi dipegang sama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara. Baru diresmikan tanggal 24 Februari kemarin, tapi sebelum launching aja udah rame banget jadi omongan orang. Banyak yang cemas, banyak yang nyanyi. Ini bener apa enggak sih? Soalnya timingnya dianggap nggak pas. Ditambah lagi isu sosial politik lagi panas-panasnya. Belum lagi orang-orang mulai nanya, petingginya Danantara ini beneran capable nggak? Jangan-jangan cuma asal tunjuk. Ditambah track record pemerintah soal mega proyek yang sering bikin orang takut. Jangan-jangan ini ujungnya zong lagi. Keresahan ini benar-benar nyata guys, dan rasanya nggak bisa dibendung lagi. Lihat aja aksi unjuk rasa bertagar Indonesia Gelap yang digelar mahasiswa bareng masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Semuanya kompak bersuara. Mereka nggak cuma teriak doang, tapi bawa keresahan yang dalam banget. Salah satunya, mereka minta pemerintah untuk mengawal dan mengevaluasi Inpres nomor 1 tahun 2025 soal efisiensi anggaran. Soalnya aturan ini bikin hati rakyat nggak tenang, takut banget dampaknya malah nyengsarain. Terus ada pertanyaan besar yang bikin orang gelisah. Efisiensi dana ini beneran buat program makan bergizi gratis? Apa malah buat Danantara yang kayaknya bakal susah diawasi? Rakyat cuma pengen kejelasan, tapi kok rasanya jantungan nunggu jawaban. Ngomongin Danantara, tahu nggak ide awalnya ini dari ekonom top Sumitro Joyo Hadikusumo, bapaknya Presiden Prabowo di tahun 80-an. Dulu, dia pengen banget kelola laba BUMN biar jadi sesuatu yang gede. Tapi, tahun 1996, ide cerdas itu ditolak sama JB Sumarlin, Menteri Keuangan waktu itu. Ironisnya, ide yang ditolak di sini malah diambil Malaysia dan jadi Khasanah Nasional Berhad yang udah jalan dari 1994. Mereka punya Sovereign Wealth Fund yang dipegang Menteri Keuangan Malaysia sama Federal Land Commissioner. Dan ternyata Khasanah sukses banget. Tahun 2024 mereka lapor laba 5,1 miliar ringgit, sekitar 17 triliun rupiah. Portfolionya naik terus, plus bantu ekonomi Malaysia dengan buka lapangan kerja. Keren kan? Tapi balik ke sini, meski demo tagar Indonesia Gelap rame banget, Danantara tetap diresmikan 24 Februari kemarin. Dari artikel Kompas, Danantara mau ngelola kekayaan negara secara maksimal buat rakyat dalam jangka panjang. Rencananya, Presiden bakal fokus ke proyek gede kayak hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, energi, sampai industri digital. Cita-citanya sih bikin orang takjub, tapi apa iya rakyat langsung yakin? Nampaknya tidak, terlebih dengan jajaran direksi dan petinggi yang dianggap rawan bias dan bisa menimbulkan celah untuk korupsi besar-besaran. Ada yang pro, pasti, tapi yang skeptis banyak banget. Tapi dari laporan Tempo, Luhut Binsar Panjaitan atau Ketua Dewan Ekonomi Nasional bilang, gak akan ada orang titipan di Danantara. Di peresmian, keponakannya Pandu Syahrir malah jadi Chief Investment Officer. Buat yang belum tahu, Pandu ini bukan orang asing lagi di circle Pak Prabowo karena dia dulunya wakil bendahara tim ses Prabowo Gibran. Di atas Pandu ada Rosan Ruslani sebagai CEO, sama Doni Oskaria jadi COO yang bakal jadi direksi Danantara. For your information, Rosan Ruslani ini orang terkaya urutan 87 di Indonesia loh. Kekayaannya bisa mencapai 864 miliar rupiah di tahun 2024. Bos baru Danantara ini juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan irit ngomong soal penunjukannya sebagai Kepala Danantara. Duit kita
dan dividen jumbo dari 7 BUMN bakal dikelola sama beliau ini. Meski bukan orang yang berafiliasi dengan partai tertentu, tapi Bapak Rosan ini dulunya Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dari tahun 2021 sampai 2023 dan Wakil Menteri BUMN di tahun 2023 dan pindah haluan di akhir 2023 untuk jadi anggota tim ses Prabowo Gibran. Menarik ya. Sementara itu, Pak Doni Oskaria yang bertugas sebagai penanggung jawab dalam bidang operasional Danantara juga punya jenjang karir yang mulus. Beliau sempat jadi CEO di beberapa anak perusahaan Citicorp dan jadi anggota Dewan Penasehat Presiden bidang ekonomi dan industri sebagai ketua kelompok kerja saat era pemerintahan Pak Jokowi. Sekarang, beliau masih circle Pak Prabowo sebagai Wakil Menteri BUMN. Setelah tahu latar belakang petinggi-petinggi Danantara, orang-orang langsung pada bisik-bisik, ini beneran bersih apa cuma gimmick? Hasan Nasbi, juru bicara kepresidenan, bilang Danantara bakal jalan sesuai visi Prabowo. Presiden sudah mencanangkan beliau akan memerangi korupsi, beliau akan menjalankan pemerintahan yang bersih, dan Danantara juga akan dikelola dengan cara yang sama. Pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang anti korupsi Danantara. Pemerintahan bersih, anti korupsi. Katanya lagi, Presiden pengen mantan Presiden ikut jadi Dewan Penasehat. Mantan-mantan Presiden nanti akan diajak untuk menjadi penasehat agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia gitu. Tapi pas peresmian, Megawati Soekarno Putri nggak kelihatan batang hidungnya sama sekali. Undangan udah dikirim, tapi katanya belum dibalas. Banyak yang nebak-nebak, mungkin karena Bu Mega nggak masuk Dewan Penasehat, makanya nggak dateng. Entah bener apa enggak, yang jelas ini bikin orang tambah penasaran. Terlepas dari itu semua, petinggi Danantara yakin banget lembaga ini bakal diawasi orang-orang berintegritas yang cinta Indonesia. Mereka bilang, Danantara mau ngalahin SWF negara lain, termasuk Temasek Holdings dari Singapura yang sering dibanding-bandingkan. Temasek ini emang raksasa. Dari 1974, mereka berhasil kelola aset sampai 389 miliar dolar Singapura, lebih dari 4.000 triliun rupiah per Maret 2024. Yang bikin greget, pendiri perusahaan ini adalah sosok wanita bernama Lim Kah Eng yang udah melalui banyak masa sulit. Kamu tahu, Singapura tahun 1965 sampai 1970 itu hampir sama kayak Indonesia di era Orde Baru tahun 1966 sampai 1970. Apalagi Singapura waktu itu baru aja lepas dari Malaysia. Di sana tingkat pengangguran tinggi, ekonomi nggak menentu, udah gitu militer Inggris mau cabut. Dan hal ini ngancem pertahanan, juga roda ekonomi sampai 20% atau sekitar 30.000 pekerjaan. Tanpa Malaysia sama Inggris yang menunjang jual beli luar negeri, Singapura mau nggak mau harus cepat-cepat cari solusi buat mempertahankan stabilitas pertahanan dan ekonominya. Semendesak itu loh pembangunan Temasek demi Singapura lepas dari ketergantungan ekonomi luar negeri. Nggak kebayang negara sekecil itu berkelahi dengan kacaunya ekonomi. Kalau dibandingin sama Indonesia sekarang yang punya sumber daya alam gede, populasi juga gede, dan pertumbuhan ekonomi yang terbilang stabil, semendesak apa sih pembangunan Danantara? Kalau kata pemerintah sih mendesak ya, soalnya buat mendukung perkembangan ekonomi ke 8%, mengoptimalin aset negara, plus ningkatin daya saing di kancah ekonomi global. Tapi pendapat pemerintah kan nggak selalu sejalan sama pendapat warga. Balik ke Madam Lim, beliau yang sempat kerja serabutan akhirnya mampu membangun perusahaan investasi yang berjalan di tengah gejolak ekonomi Singapura. Awalnya, Temasek dibentuk untuk mengelola aset pemerintah senilai 345 juta dolar Singapura yang diasumsikan bernilai 5 triliun rupiah berdasarkan estimasi nilai tahun 2025. Sekarang, aset Temasek sudah ribuan triliun rupiah dan mereka punya saham di mana-mana, termasuk negara-negara maju kayak Inggris, Amerika, China, Hong Kong, Korea Selatan, Belanda, Italia, dan Jerman. Di Indonesia, Temasek jadi pemenang saham terbesar di Bank Danamon dan terbesar kedua di Telkomsel.
Coba bayangin seberapa banyak hasil dividen yang Temasek dapat tiap tahunnya. Udah mah punya banyak investasi di negara-negara maju, dia juga megang saham di perusahaan top Indonesia. Rahasianya, direksi profesional, strategi cerdas, sama ekspansi global yang kece abis. Ini nih yang perlu jadi catatan buat pemerintah Indonesia kalau mau nyontoh Temasek. Direksi profesional yang gak terafiliasi dengan partai politik manapun. Super Holding punya Singapura ini juga ngelola aset mereka secara komersial, yang artinya mereka mengelola aset dengan berorientasi pada keuntungan bisnis kayak perusahaan swasta lainnya. Tapi bedanya dari lembaga pemerintah yang lain, Temasek tetap bayar pajak dan membagi dividen ke pemegang saham. Nah, Danantara aset awalnya udah gede banget, 14.000 triliun, jauh di atas Temasek waktu mulai. Tapi apa iya bakal sesukses mereka? Bisa ya, bisa enggak. Optimis sih boleh, tapi kenyataan gak selalu manis. Danantara butuh tata kelola top, direksi yang beneran pro, bukan orang dalam yang bikin takut duit rakyat lenyap. Plus, mereka harus main di pasar global sambil jaga pertumbuhan dalam negeri. Targetnya 8% tuh gak main-main. Tapi, di sisi lain, keresahan rakyat nggak bisa dianggap enteng. Banyak yang takut Danantara cuma jadi bancakan elit. Apalagi transparansinya dipertanyakan. KPK sama BPK katanya nggak bisa audit seenaknya tanpa izin DPR. Ini bikin orang tambah parno. Belum lagi, 7 BUMN yang udah sehat bisa kena efek domino kalau ini gagal. Utang negara nambah, APBN jebol. Duh, serem banget bayanginnya. Apalagi ada trauma 1MDB Malaysia yang hancur gara-gara disalahgunakan Najib Razak CS. Biliaran dolar amblas, ekonomi Malaysia ambruk dan rakyatnya yang sengsara. Jadi gini, 1MDB atau One Malaysia Development Berhad itu perusahaan investasi punya pemerintah Malaysia. Lahir tahun 2009 pas Najib Razak jadi Perdana Menteri. Awalnya sih cakep, katanya buat bangun infrastruktur sama nyemangatin ekonomi negeri jiran. Tapi apa kabar? Duitnya malah dibawa kabur sama Najib dan gengnya. Miliaran dolar Amerika Serikat lenyap gitu aja. Hati rakyat Malaysia pastinya hancur banget lihat duit mereka dipakai buat foya-foya. Ada 4 jagoan utama di balik kekacauan ini. Najib Razak sendiri, istrinya Rosmah Mansor yang doyan belanja, anak tirinya Riza Aziz, sama Jolo, bankir muda tajir melintir yang jadi otaknya. Awal cerita, Malaysia nggak punya cukup duit buat ngidupin 1MDB sama proyek-proyek keren kayak energi, properti, pariwisata, sampai agribisnis. Nah, Jolo yang bestie banget sama Riza masuk scene nyari duit dari luar negeri lewat obligasi sampai miliaran dolar AS. Keren kan? Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak happy ending. Ternyata ada 4,5 miliar dolar AS, kira-kira 73,3 triliun rupiah yang ngilang ke rekening hantu. Najib pakai buat bayar politisi, lunasin kartu kredit, sama beliin barang mewah buat Rosmah yang bikin orang geleng-geleng. Jolo lebih gila lagi, beli properti mewah di Amerika, jet pribadi, kapal pesiar, bayar utang judi di Las Vegas, sampai jadi produser film Hollywood The Wolf of Wall Street. Ya Tuhan, ini duit rakyat loh, bukan duit monopoli. Beberapa dari duit-duit itu adalah hasil patungan sama pemerintah Arab Saudi yang mau dapat untung dari aset gas dan minyak punya Petro Saudi International. Ada juga yang dari hasil kerja Jolo yang jual-jualin obligasi sama hasil proyek gaib buat caper sama investor asing. Gokilnya lagi, 1MDB juga dapat bantuan dari Bank Internasional buat ngasih makan proyek-proyek yang berujung gak jalan ini. Akibatnya, politik Malaysia gonjang-ganjing. Najib sama koalisinya tumbang di pemilu 2018, terus dia kena dakwaan penyalahgunaan dana, pencucian uang, sampai abuso de poder. Ekonomi ambruk, investor pada kabur, nggak percaya lagi sama Malaysia. Pemerintah baru pusing 7 keliling, harus beresin utang 1MDB sampai sita aset-asetnya biar nggak rugi terlalu dalam. Rakyatnya cuma bisa nangis dalam hati.
Saking besarnya, CNN melaporkan setidaknya ada 6 negara yang ikut mengorek informasi tentang kleptokrasi super besar ini. Salah satunya ada Amerika yang ngambil langkah hukum buat nyita aset terkait 1MDB, termasuk lukisan Picasso yang diberi jolo buat DiCaprio, sama perhiasan buat model Australia. Singapura juga ngebekuin beberapa rekening dan nutup bank yang kecolongan pencucian uang. Nggak cuma itu, Swiss sama Indonesia juga ikut nyita satu kapal pesiar Equanimity di Bali yang kemungkinan besar dibeli jolo. Dari kasus 1MDB, Najib dapat hukuman penjara 12 tahun karena dituduh sebagai tokoh kunci dan usahanya buat naik banding ditolak. Tapi di tahun 2024 masa hukumannya dipotong jadi 6 tahun. Dan denda yang awalnya 210 juta ringgit, 735 miliar rupiah, ikut merosot juga jadi 50 juta ringgit, 185 miliar rupiah. Abis dia puas nyelewengin 73,3 triliun rupiah dana negara, hukumannya cuma kayak gitu doang. Tahu apa yang bikin kasus ini lebih greget? Jolo masih buron. Padahal dia udah divonis 10 tahun penjara sama peradilan Kuwait. Balikin aset Amerika sejumlah $1 miliar sama bayar denda. Nah, sekarang lihat Danantara. Asetnya gede banget, 14.000 triliun rupiah. Tapi apa kabar kalau ada penjahat jas yang ngincer buat memperkaya diri sama segelintir elit? Kayak 1MDB banget kan? Bayangin aja, duit yang harusnya buat rakyat malah jadi bancakan. Hati ini rasanya nggak kuat. Jangan sampai sejarah kelam Malaysia keulang di sini, please. Rosan Ruslani bilang, investasi ya ada risikonya, bisa gagal. Ya tentunya dalam investasi pasti ada risiko. Tapi risiko itu adalah risiko yang bisa kita hitung atau calculated risk. Nah itu yang menjadi pegangan kita ya. Benar sih, tapi ada aturan baru di UU BUMN yang bikin orang takut. Untung rugi Danantara nggak termasuk untung rugi negara. Petingginya juga nggak bisa dipidana kalau bisa ngebuktiin nggak salah. Tapi kalau ketahuan korupsi, ya tetap bisa kena hukum lah. Harusnya gitu. Yang bikin masyarakat marah tuh, RUU ini cepet banget ketok palu. Kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba sah. Padahal udah lama banget mahasiswa sama warga sipil mantau pemerintah buat bikin aturan undang-undang yang lebih ada dampaknya buat masyarakat. Misal, undang-undang perampasan aset yang juga jadi salah satu tuntutan di aksi demo Indonesia Gelap. Seandainya aja undang-undang perampasan aset ini diresmiin, kita bisa mastiin koruptor nggak bakal dapet jatah curian mereka tanpa harus nunggu dihukum dulu. Itu pun kalau beneran dihukum. Rancangan undang-undang ini udah diajuin sejak 2012 loh, dan belum ada kepastian kapan bakal ketok palu. Sekarang yang disain duluan malah undang-undang yang beresiko jadi ladang korupsi. Sedih banget nggak sih? Kontroversi lain yang bikin masyarakat nggak kalah geram adalah peralihan dana efisiensi yang awalnya dikira buat program makan bergizi gratis, jadi dialirin ke Danantara. Dari 750 triliun duit hasil efisiensi, cuma 24 triliun yang kepake buat MBG. Warga seketika tepok jidat. Masalahnya, warga udah terlanjur mendukung program MBG dan mau anak-anak di seluruh Indonesia dapat makanan bergizi gratis secara merata. Tapi ujung-ujungnya malah dipermainin gini. Jadi, Danantara mau sehebat Temasek? Bisa, asal transparan, direksi beneran independen, mau memperluas investasi ke luar negeri, dan dengerin rakyat. Tapi kalau enggak, bisa jadi bom waktu yang bikin kita semua nyesel. Hati-hati, ini duit kita semua yang dipertaruhin.